Mari kita berdoa. Hari Minggu yang indah ini kami berkumpul, kami berbakti, kami menyembah meninggikan nama-Mu. Dan kami menantikan Engkau berbicara kepada setiap kami. Dan berikanlah perintah-Mu kepada kami, bukalah hati kami. Roh yang telah menurunkan firman menjadi roh yang bekerja dalam hati kami, menerangi jiwa kami, memuaskan dahaga kami, sehingga kami boleh melihat karakter-Mu, perintah-Mu, kehendak-Mu lebih jelas dan mengasihi Yesus lebih lagi. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sekarang saya minta kita sama-sama membaca kitab suci dari Alkitab. Saya minta Ivan Kristiono naik ke atas membacakan pasal dari 1 Samuel. Kita membaca bagaimanakah dia pergi mencari akan dukun. 1 Samuel pasal ke-28 mulai dari ayat 3 sampai selesai. Silakan bacakan. 1 Samuel 28 mulai ayat 3. Adapun Samuel sudah mati, seluruh orang Israel sudah meratapi dia, dan mereka telah menguburkan dia di Rama di kotanya. Dan Saul telah menyingkirkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Orang Filistin itu berkumpul, lalu bergerak maju dan berkemah dekat Sunem. Saul mengumpulkan seluruh orang Israel, lalu mereka berkemah di Gilboa. Ketika Saul melihat tentara Filistin itu, maka takutlah ia dan hatinya sangat gemetar. Dan Saul bertanya kepada Tuhan, tetapi Tuhan tidak menjawab dia, baik dengan mimpi, baik dengan urim, baik dengan perantaraan para nabi. Lalu berkatalah Saul kepada para pegawainya, carilah bagiku seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah, maka aku hendak pergi kepadanya dan meminta petunjuk kepadanya. Para pegawainya menjawab dia, di Endor ada seorang perempuan yang sanggup memanggil arwah. Lalu menyamarlah Saul, ia mengenakan pakaian lain, dan pergilah ia dengan 2 orang. Ketika mereka pada waktu malam sampai kepada perempuan itu, berkatalah Saul, cobalah engkau menenung bagiku dengan perantaraan arwah, dan panggillah supaya muncul kepadaku orang yang akan kusebut kepadamu. Tetapi perempuan itu menjawabnya, tentu engkau mengetahui apa yang diperbuat Saul, bahwa ia telah melenyapkan dari dalam negeri para pemanggil arwah dan roh peramal. Mengapa engkau memasang jerat terhadap nyawaku untuk membunuh aku? Lalu bersumpahlah Saul kepadanya, demi Tuhan, katanya, demi Tuhan yang hidup, tidak akan ada kesalahan tertimpa kepadamu karena perkara ini. Sesudah itu bertanyalah perempuan itu, siapakah yang harus kupanggil supaya muncul kepadamu? Jawabnya, panggillah Samuel supaya muncul kepadaku. Ketika perempuan itu melihat Samuel, berteriaklah ia dengan suara nyaring. Kata perempuan itu kepada Saul, demikian, mengapa engkau menipu aku? Engkau sendirilah Saul. Maka berbicaralah raja kepadanya, janganlah takut, tetapi apakah yang kau lihat? Perempuan itu menjawab Saul, aku melihat sesuatu yang ilahi muncul dari dalam bumi. Kemudian bertanyalah ia kepada perempuan itu, bagaimana rupanya? Jawabnya, ada seorang tua muncul berselubungkan jubah. Maka tahulah Saul bahwa itulah Samuel. Lalu berlututlah ia dengan mukanya sampai ke tanah dan sujud menyembah. Sesudah itu berbicara Samuel kepada Saul, mengapa engkau mengganggu aku dengan memanggil aku muncul? Kata Saul, aku sangat dalam keadaan terjepit. Orang Filistin berperang melawan aku dan Allah telah undur daripadaku. Ia tidak menjawab aku lagi, baik dengan perantaraan nabi maupun dengan mimpi. Sebab itu aku memanggil engkau supaya engkau memberitahukan kepadaku apa yang harus kuperbuat. Lalu berbicaralah Samuel, mengapa engkau bertanya kepadaku, padahal Tuhan telah undur daripadamu dan telah menjadi musuhmu? Tuhan telah melakukan kepadamu seperti yang difirmankannya dengan perantaraanku, yakni Tuhan telah mengoyakkan kerajaan dari tanganmu dan telah memberikannya kepada orang lain, kepada Daud. Karena engkau tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak melaksanakan murkanya yang bernyala-nyala itu atas Amalek. Itulah sebabnya Tuhan melakukan hal itu kepadamu pada hari ini. Juga orang Israel bersama-sama dengan engkau akan diserahkan Tuhan ke dalam tangan orang Filistin. Dan besok engkau serta anak-anakmu sudah ada bersama-sama dengan daku. Juga tentara Israel akan diserahkan Tuhan ke dalam orang Filistin.
Pada saat itu juga rebalah Saul memanjang ke tanah, sebab ia sangat ketakutan oleh karena perkataan Samuel itu. Juga tidak ada lagi kekuatannya, karena sehari semalam itu ia tidak makan apa-apa. Perempuan itu mendekati Saul lalu melihat bahwa Saul sangat terkejut. Kemudian berkatalah perempuan itu kepadanya, "Lihat, budakmu ini telah mendengarkan permintaanmu. Aku telah mempertaruhkan nyawaku dan mendengarkan perkataan yang kau katakan kepadaku. Oleh sebab itu kiranya engkau pun mendengarkan permintaan budakmu ini. Izinkanlah aku menyajikan kepadamu sepotong roti, makanlah supaya ada kekuatanmu apabila engkau berjalan pula." Tetapi Saul menolak dan berkata, "Aku tidak mau makan." Tetapi ketika para pegawainya serta perempuan itu juga mendesak, maka didengarkannyalah permintaan mereka. Lalu bangkitlah ia dari tanah dan duduk di balai-balai. Perempuan itu mempunyai seekor anak lembu tambun di rumahnya. Maka segeralah ia menyembelih itu, ia mengambil tepung, diremasnya dan dibakarnya menjadi roti yang tidak beragi. Dihidangkannyalah semuanya itu di depan Saul dan ke depan para pegawainya. Lalu mereka makan. Kemudian bangkitlah mereka dan pergi pada malam itu juga. Saudara-saudara kita hari ini akan bicara tentang hari terakhir Saul hidup di dunia. Seorang yang pada waktu dilantikkan menjadi raja, mempunyai kemuliaan, dengar sorak-sorai seluruh bangsa yang menghaturkan dia menjadi raja yang mulia bagi seluruh bangsa Israel. Tetapi hari terakhir dia menjadi ketakutan, gentar, dan tidak tahu hari depan bagaimana. Ini membuktikan hidup kita jangan diukur dari hari kemuliaan waktu engkau sukses. Berapa banyak orang kaya waktu mati dibuang oleh Tuhan. Berapa banyak raja yang mulia waktu tua Tuhan tidak lagi pakai dia. Jangan sombong apa yang kau peroleh. Jangan nikmati apa yang kau pernah mendapatkan. Tapi engkau harus ikut Tuhan, setia kepada pimpinan dia sampai hari terakhir. Jangan menghina perkataan ini. Karena orang yang taat, menurut, dan tetap puas di dalam Tuhan akan mendapatkan berkat. Dunia ini kosong. Dunia ini sementara. Dunia ini dan segala nafsunya akan lewat. Hanya mereka yang melakukan kehendak Tuhan akan tetap berada sampai selama-lamanya. Hari terakhir dari Saul, Alkitab mengatakan Tuhan tidak memberikan mimpi. Tuhan tidak menunjukkan tentang Urim. Dan Tuhan tidak mengirim nabi bicara sama dia. Boleh dikatakan Saul menjadi orang yang paling tersendiri. Paling tidak ada pegangan bagaimana hidup selanjutnya. Kenapa begitu? Karena dia pernah menghina Tuhan. Dia pernah menghina Samuel. Menghina nabi yang mengurapi dia. Menjadikan dia raja Israel. Dengan anggap diri lebih penting. Dengan merasa diri lebih hebat dari Tuhan. Orang yang sombong. Yang tidak merasa perlu Tuhan. Orang itu hari depannya suram. Tersendiri. Dan menakutkan. Dia pergi dengan pakaian yang diganti. Sama sekali tidak menunjukkan dia raja. Supaya samar-samar. Supaya orang tidak tahu siapa dia. Dibawa 2 orang. Pergi ke satu tempat. Dia tanya, carikan bagi saya seorang perempuan yang bisa memanggil arwah yang sudah meninggal dunia. Saya mau bicara sama arwah itu. Benarkah manusia yang hidup
boleh cari jiwa orang yang mati, lalu bersekutu, berkomunikasi dengan orang itu. Ini tidak benar. Karena ini dilawan oleh Alkitab, dilarang oleh Tuhan di dalam perjanjian lama. Bahkan Saul sendiri pada memberikan perintah kepada seluruh negara, tidak boleh ada orang yang menyinimbi dia, membawa arwah keluar dari tempat kematian dan bicara sama orang hidup. Tetapi dia sekarang sudah kepicikan, sudah buntu jalan, tidak tahu apa yang harus berbuat. Waktu dia tidak ada jalan, tidak ada hari depan, dia sendiri melanggar semua. Dia pergi mencari dukun yang memberikan kesempatan dia bicara sama orang mati. Waktu dia datang di Undor itu, dan di situ ada orang berkata, di sini ada seorang dukun perempuan yang sanggup memanggil orang dari kematian bicara sama orang hidup. Dia langsung pergi mencari dukun itu. Lalu dukun itu tanya, kenapa engkau datang ke sini? Siapakah engkau? Dia bilang, saya di dalam kepicikan. Saya perlu Samuel bicara sama saya. Apa yang saya harus perbuat? Karena saya tidak tahu hari depanku bagaimana di dalam tangan Tuhan. Perempuan itu mengatakan, tidak tahukah engkau Raja Saul sudah melarang dan melenyapkan semua ahli yang bisa memanggil arwah. Kenapa engkau datang sini menjebak saya, mau membunuh saya? Saul berkata, di nama Allah yang hidup, saya bersumpah kepadamu, engkau tidak akan dicilakakan. Engkau tidak akan mengalami kematian. Kerjakanlah apa yang saya inginkan. Barulah perempuan itu lega dan menanya, siapakah arwah yang engkau ingin bertemunya? Saul menjawab, saya ingin bertemu dengan Samuel. Maka arwah itu mulai pakai tekniknya untuk memanggil arwah. Waktu Samuel muncul, perempuan itu kaget. Nah, ini mengandung satu arti yang penting. Berarti bukan kekuatan dia yang bisa memunculkan arwah Samuel. Tetapi kalimat ini juga membuktikan yang muncul itu betul-betul Samuel. Pada waktu saya masih muda, saya mencari alasan-alasan untuk membuktikan itu pasti bukan Samuel. Itu pasti arwah daripada setan yang menipu orang, memalsukan Samuel. Lalu saya tanya jawab di seluruh dunia. Saya bicara, tak mungkin Samuel muncul. Tak mungkin Samuel bertemu dengan Saul yang dibuang oleh Tuhan lagi. Waktu itu saya pakai alasan-alasan yang sangat kuat. Pertama, manusia yang sudah mati pergi ke tempat Tuhan. Tak ada orang berhak memanggil dia kembali lagi. Kedua, kalau ada yang kembali, pasti arwah yang bukan asli. Asli itu Tuhan simpan, apalagi dia hamba Tuhan. Tuhan mengizinkan setan menipu manusia. Maka arwah yang palsu yang muncul di hadapan Saul. Saya terus melayani dengan keyakinan seperti ini kira-kira 15 tahun. Sampai satu hari saya baca makalah yang ditulis oleh seorang profesor di Westminster Theological Seminary namanya John Murray.
Di makalah itu mengatakan, siapakah engkau? Engkau berani melawan kitab suci. Bukankah kitab suci jelas mengatakan itu Samuel? Mengapa engkau mengatakan itu palsu? Itu bukan Samuel. Waktu saya membaca makalah itu, saya mengulangi berapa kali. Saya mengaku saya yang salah. Kitab suci kalau mengatakan itu udah Samuel. Saya sebagai orang reform tidak berhak mengkoreksi kitab suci. Maka saya mulai mengatakan kita mesti pikir baik-baik dan kita mesti mengakui apa yang diwahyukan oleh firman Tuhan. Maka saya mulai membicarakan tentang itulah Samuel yang sejati. Sekarang pertanyaan datang. Mengapa Samuel yang anak Tuhan kembali kepada Tuhan mungkin dipanggil oleh seorang dukun di dunia ini? Mengapa orang yang sudah dipelihara oleh Tuhan setelah mati mungkin menjadi muncul lagi kepada orang hidup? Apakah kuasa daripada dukun ini bisa memanggil Samuel? Pertanyaan ini saya selidiki, saya baik-baik pikir, saya baik-baik merenungkan Alkitab. Akhirnya saya mengetahui ini kasus istimewa, bukan di bawah dalil yang umum. Hari itu mengapa Samuel muncul? Kalau ini Samuel sejati, apakah berarti dukun ini sanggup, berkuasa dan berhak memanggil dia? Tidak. Jikalau Samuel tidak mungkin berada di bawah kuasa dukun, tidak mungkin dipanggil. Kenapa muncul? Karena Tuhan kesempatan terakhir memberi kepada Saul apa yang akan terjadi. Menjadi akhir-akhir kepada dia wahyu yang tidak ulangi lagi. Saudara-saudara, maka hari itu dukun menjadi kaget. Ditanya, kenapa engkau Samuel? Engkau tidak jujur. Engkau menipu saya dengan pakai pakaian yang lain. Samuel berada di depan Saul. Saul memberikan sekali lagi, saya jamin engkau tidak akan mati. Lalu Saul tanya dukun itu, orang itu yang keluar modelnya seperti apa? Dukun itu menjawab, saya lihat seorang ilahi. Saya tidak ngerti istilah ini apa artinya. Ini berarti Samuel lain sama manusia biasa. Samuel sudah mati, dia mempunyai kuasa ilahi dan dia mempunyai corak ilahi yang lain dengan semua orang yang mati. Ini membuktikan ini Samuel yang sejati. Apakah dukun sanggup memanggil orang rohani yang bersifat ilahi kembali ke dunia? Tidak mungkin. Maka kalimat ini membuktikan izinnya Tuhan memecahkan semua rekor, memberi perkecualian yang tidak pernah terjadi. Samuel diizinkan muncul kembali bicara sama Saul. Langsung dukun itu kaget. Dia tahu ini bukan kuasa yang di dalam batasan dia memanggil, maka dia ketakutan. Dan saat itu Samuel mulai bicara dengan Saul. Kenapa kamu mengganggu saya? Kenapa panggil arwah saya? Saul dengan takut, gentar dan menjawab, karena saya tidak kepicikan. Allah tidak lagi pakai mimpi bicara sama saya. Allah tidak lagi
Memakai urin menjawab pertanyaan saya. Allah tidak lagi mengirim nabi. Kata dengan saya. Kalimat-kalimat di dalam 3 peristiwa ini memberikan ke saya satu peringatan yang dahsyat. When God's servant still talk to you. When God still responds to you. Why you turn away? You ignore and you dispose the word of God. Pada waktu Tuhan masih bicara, pada waktu Tuhan masih pakai pendetanya, hambanya memberikan firman setiap minggu kepada engkau. Mengapa engkau berani melawan Tuhan? Mengabaikan firman Tuhan, tidak memperduli perkataan yang Tuhan katakan kepada engkau. Tahukah pada satu hari Tuhan sudah bosan sikapmu, Tuhan sudah tidak lagi terima engkau, Dia tidak lagi kirim hambanya, Dia tidak lagi kepada engkau memberi kesempatan dengar firman. Minggu ini masih di sini. Jangan sombong minggu depan engkau sudah meninggal tak bisa datang lagi. Gereja tetap di sini. Pendeta tetap dipakai Tuhan. Tetapi engkau sudah tidak ada bagian lagi. Hai orang Kristen. Jangan kira hari sama. Jangan kira matahari sampai hari terbit, engkau besok suka akan bangun. Jangan kira Tuhan terus memberikan anugerah seperti sedia kala. Jangan kira kesempatan mendengar firman Tuhan tidak pernah berubah. Saudara-saudara, di dalam perjanjian baru, seorang nama Yuda karena curi uang gereja, Tuhan tidak kasih dia kesempatan bertobat. Yang dia punya hanya kesempatan menyesal. Sesudah itu tidak mungkin kembali kepada Tuhan. Di dalam perjanjian lama ada seorang namanya Saul yang menghina Tuhan, yang tidak taat kepada Tuhan dan mengiri Daud seolah dia diintervensi. Allah tidak boleh jadi Allah. Kenapa Allah memberi anugerah kepada orang lain? Lebih banyak dari anugerah yang saya terima. Engkau tidak berhak berdaulat. Engkau tidak berhak mengatur dunia. Kalau engkau sudah jadikan saya raja, engkau tidak boleh memanggil orang lain. Tuhan pikir ini orang kurang ajar. Ini orang sudah berdosa sampai berani mengganggu kebebasan Tuhan. Sudah berani campur tangan untuk merubah kedaulatan Tuhan. Tuhan meninggalkan dia sama seperti Yudas. Tidak diberi kesempatan pertobatan. Saul juga sama. Tidak diberi kesempatan pertobatan. Hanya diberi kesempatan kesedihan, penyesalan, kepicikan, ketakutan, kebingungan yang entah langkah selanjutnya harus bagaimana. Dua hal yang sangat menakutkan, iri hati sama curi uang. Saudara, banyak dosa lain Tuhan ampuni. Tuhan mengampuni orang yang pernah cari pelacur. Tuhan mengampuni orang yang pernah membunuh. Jikalau mereka sungguh-sungguh kembali kepada Tuhan bertobat. Tuhan kadang-kadang memberikan toleransi yang begitu besar terhadap orang yang berdosa. Tetapi kadang-kadang Tuhan seolah-olah tidak memberikan sedikit pun toleransi kepada orang yang tidak sadar dosanya besar. Dia kira curi uang
soal kecil. Dia kira iri hati, soal kecil. Hari ini dengar kalimat ini, curi uang, khususnya uang gereja, itu satu dosa yang hampir tidak ada pengampunan. Kamu gila, saya tidak mencuri uang gereja. Apa yang dikalimatkan Alkitab, yang milik Tuhan, kembali kepada Tuhan. Perpuluhan jangan kau curi. Di dalam hal ini saya kasih tahu, orang namanya tidak percaya perlu memberikan perpuluhan. Saya tidak mau mengikuti mereka. Karena Alkitab mengatakan, barang Tuhan kembali kepada Tuhan. Apa itu? Apa itu barang Tuhan? Di dalam kitab suci, hanya ayat berkata, berilah perpuluhanmu ke dalam gudang kas daripada baitku. Ini jangan kita tawar, jangan kita kompromi, jangan kita pakai alasan lain membicarakan tidak perlu. Karena Yesus berkata, belong to God, give back to God. Belong to Caesar, give to Caesar. Apa yang dimiliki Tuhan, kembalilah kepada Tuhan. Apa yang dimiliki Kaisar, berikan kepada Kaisar. Saudara-saudara, itu sebab jangan main-main. Perpuluhanmu kau pakai, itu secara tidak sengaja engkau mencuri uang Tuhan. Engkau mengambil kas dari uang gereja, keberanian lebih besar daripada tidak memberikan persembahan. Jangan kira Tuhan boleh dipermainkan. Jangan kira pekerjaan Tuhan boleh diabaikan karena kedaulatanmu mengganggu kedaulatan Tuhan. Pada waktu Saul melihat Samuel, dia ditanya, kenapa mengganggu saya? Saul dengan gentar, dengan ketakutan berkata, karena Allah tidak lagi bicara sama saya. Allah tidak lagi kirim nabi mendegur saya. Tuhan Allah tidak lagi menjawab melalui urin. Juga tidak memakai mimpi memberikan petunjuk kepada saya. Maka saya minta, Samuel, engkau bicaralah kepada saya. Setelah engkau mati, saya sangat tersendiri. Banyak orang-orang Kristen, pada pendeta masih hidup, dia kira tidak apa-apa, masih ada pendeta, masih ada hamba Tuhan. Saya masih didoakan. Tahu tidak, pendeta bisa mati. Tahu tidak, Stephen Tong bisa mati. Meskipun selama 36 tahun saya berada di gereja ini. Tidak mungkin terus. Tidak mungkin terus menerus ada pendeta yang hidup sejaman dengan engkau. Yang pernah memberikan pendidikan. Yang pernah memberikan khotbah untuk menegur engkau. Samuel dengar apa yang dikatakan oleh Saul. Lalu dia berkata, sekarang dengar. Inilah kesempatan terakhir. Bukan melalui mimpi. Bukan melalui jawaban urin. Bukan melalui nabi. Tapi orang sudah mati. Diganggu keluar. Dan ini terakhir Tuhan pakai cara ini memberitahu kepada Saul. Engkau akan dibunuh. Engkau besok akan mati. Engkau akan perang dengan orang Filistin. Dan Filistin akan menang. Mereka akan mengepung orang Israel. Ketiga anakmu yang begitu perkasa juga akan dibunuh. Lalu Israel akan kalah. Besok
engkau dan 3 anakmu akan setempat dengan aku sekarang. Berarti besok engkau mati. Inilah hari terakhir. Inilah hari terakhir engkau masih hidup di hadapan Tuhan, tapi dibuang oleh Tuhan. Saul dengar kalimat itu. Dia takut, dia gemetar. Seluruh badan lemas. Dah berani bangun. Dia merebah. Dan Samuel pergi. Sesudah itu, hari itu sampai malam itu, Saul lemah. Karena dia tidak ada kekuatan. Tidak ada niat hidup lagi. Lalu dukun itu melihat, raja kok jadi begini. Dia sudah janji saya tidak dibunuh. Dia memberanikan diri. Berkata, raja bangunlah. Makanlah sesuatu. Raja berkata, saya tidak akan makan. Hari ini saya tidak makan. Tetapi Alkitab berkata, dukun itu mempunyai seekor lembu yang tambun. Maka dia suruh orang potong lembu. Bikin perjamuan yang besar. Supaya Saul mau makan. Dia tahu hari ini yang datang ke rumahnya bukan orang biasa. Ini raja. Saya akan undang dia makan dengan makanan biasa. Tidak boleh. Ini raja. Saya harus kasih dia pesta besar. Saya percaya hari itu setelah selesai bertemu dengan Samuel, Saul masih berjam-jam di rumah dukun itu. Karena dia mengetahui dia pulang juga percuma. Pokoknya malam itu malam terakhir. Pokoknya malam itu malam suram yang tidak ada pengharapan lagi. Dia tunggu sampai lembu disembelih, makanan dimasak, sidangan disediakan, tapi dia tidak mau makan. Alkitab berkata, dukun dan pesuruhnya dengan sengsara, dengan mati-matian menganjurkan Raja Saul, tolong makan, supaya ada sedikit kekuatan kembali kepadamu. Akhirnya Saul baru makan. Sudah makan, dia dapat kekuatan. Dia pulang ke tempatnya sendiri. Tempat yang sama, perasaan lain. Tempat tidur yang sama, malam terakhir. Tidak berapa jam lagi, matahari terbit. Dia mengetahui tentara Filistin sudah semua kumpul di tempat menunggu dia perang. Dan dia juga tahu tentara Israel juga sudah kumpul mau menghadap perang. Tapi apa artinya perang? Artinya menang atau artinya kalah? Apa artinya perang? Artinya saya membunuh musuh atau musuh membunuh saya. Dia gemetar, dia ketakutan. Saya percaya Saul orang yang sangat cintai anak. Saul mengatakan kalimat anaknya mau dengar. Dia bangunkan Yonatan. Bangunkan 2 saudara Yonatan yang lain. Mari kita pakai pakaian tentara. Mari kita pergi perang. Tapi saudara mengetahui, perang bukan perlu pakaian besi. Perang bukan perlu panah dan pedang. Bukan perlu perisai yang kuat. Perang perlu berkat Tuhan. Perang perlu beranian dan iman yang kuat. Kalau 3 ini tidak ada, Tuhan tidak menyertai. Tidak lagi peranian. Tidak iman yang kuat. Pakai senjata. Pakai pakaian besi. Pakai tombak. Pakai panah. Pakai perisai.
semua tidak ada artinya. Maka Saul maju ke depan dengan Yonatan, dengan kedua anak. Semua kurang satu, penyertaan Tuhan. Saudara-saudara, di dalam 36 tahun yang baru lewat, saya sudah mendadak menjadi umur 85. Kita mengadakan KKR ribuan kali. Kita berkhotbah kepada jutaan orang. Kita keliling puluhan negara. Kita bikin KKR di dalam 600 kota. Di dalam 36 tahun, gereja ini tidak pernah geger. Tidak pernah berselisih. Saya tidak pernah marah-marah atau berkelahi sama majelis, sama tua-tua atau anggota manapun. Saudara semua yang ada di sini, coba panggil orang tuamu kalau masih hidup. Bicara sama orang tua kalau mereka masih bisa bicara. Kalimat Stephen Tong benar tidak? Pernahkah Stephen Tong cekcok dengan pendeta yang lain? Pernahkah Stephen Tong berkelahi dengan tua-tuan dan juga kepada semua majelis? Pernahkah Stephen Tong memecah belahkan gereja? Karena pimpinan Tuhan, kita sangat diberkati oleh Tuhan. Kita sangat dipimpin oleh Tuhan. Demikian Saul pulang, dia tahu ini kesempatan terakhir. Karena Samuel sudah berkata, besok engkau akan sama-sama di tempat saya berada di sini. Dia dengan gempar, dia dengan ketakutan. Dia melihat semua orang, mukanya orang Filistin. Semua seperti setan yang datang merasuk dia. Semua datang mau menangkap dia. Ketakutan bikin dia tidak kekuatan perang. Dan hari itu betul-betul tentara Filistin dengan berani serbu ke dalam regu tentara Israel. Dengan gampang sekali engkau memanah dan panah itu masuk ke dalam tubuh Saul dan muncul keluar dari belakang dia. Dia tahu dia tidak mungkin hidup lagi. Dia tahu Tuhan sudah buang dia. Seperti apa yang dikatakan oleh Samuel, ini hari terakhir. Dia sakit karena panah sudah berada dalam tubuhnya. Dia tidak bisa gerak. Dia tidak bisa hidup. Dia sulit napas. Dan dia lihat ada seorang muda di situ. Oh, orang muda datang ke sini. Orang itu datang kepada dia. Tolong bunuh saya dengan pisau. Sekarang bunuh. Jangan sampai orang yang tidak disunat. Mereka membunuh saya pakai pisau mereka. Saya tidak mau dipermalukan oleh mereka. Lebih baik saya mati di bawah orang sendiri. Hei anak muda, bunuhlah saya. Pakailah pisaumu. Sekarang penggal saya. Pemuda itu ketakutan. Bolehkah saya membunuh rajaku? Bolehkah saya pakai pisau menotong kepala rajaku? Saya tidak berani. Akhirnya Saul melihat sudah mau mati, tidak bisa mati. Minta orang tolong, dia tidak mau terima. Dia akhirnya merebakkan diri di atas pisau yang tajam. Dia membunuh diri, mati. Selesaikah? Tidak. Engkau kira engkau bisa menentukan nasibmu pada waktu engkau meninggal? Tidak. Karena orang Filistin maju terus sampai di tempat peperangan di mana Saul berada di situ. Engkau melihat
Saul mati. Engkau melihat Yonatan mati. Engkau melihat dua saudara Yonatan sekaligus sama-sama mati. Puas? Tidak puas. Mereka sekarang pakai pisau yang besar. Penggal kepala Saul. Penggal kepala Yonatan. Penggal dua saudara Yonatan. 4 kepala dibawa pulang. Puluhan tahun yang lalu Daud mempenggalkan kepala daripada orang namanya Goliat dan bawa pulang ketemu Saul. Saul pernah melihat kepala besar daripada Goliat dibawa oleh Daud kepada dia. Saul tidak sangka setelah dia mati, kepalanya juga dipenggal beserta 3 anaknya yang dia cintai sama-sama mati. 4 kepala dipenggal, dibawa oleh orang Filistin kembali ke kota mereka. Lalu dipasang di atas pintu gerbang, membuktikan Filistin menang, menyatakan Israel kalah. Saudara-saudara, saya bicara sedikit tentang Yonatan. Yonatan seorang yang cinta Tuhan, seorang yang taat Papa, seorang yang mencintai papanya, juga mencintai Tuhannya. Tapi Yonatan lebih mencintai Tuhan. Karena dia melihat, dia sadar begitu banyak kesalahan papanya. Meskipun sudah menjadi raja, berani melawan Tuhan. Berani melanggar perintah. Berani menyembunyikan Amalek. Dia kira ini raja tidak beres. Tapi apa boleh buat, papa kok. Anak harus menghormati papa. Yonatan menghormati papa. Dari mana kita melihat pada hari terakhir. Sudah tahu sendiri ketakutan lemah. Tetap perintah papanya ditaati oleh dia. Maka Yonatan tetap memakai pakaian perang. Membawa senjata, tombak dan pedang. Membawa perisai. Ikut pergi ke tempat perang. Saudara-saudara, Yonatan seorang anak yang baik. Anak baik tidak tentu mempunyai papa yang baik. Jikalau engkau mempunyai papa baik, bersyukurlah kepada Tuhan. Jika engkau mempunyai papa yang jelek, jangan melawan. Jangan kurang ajar papa ayahmu. Karena Tuhan pernah memakai dia melahirkan kamu. Sehingga engkau bersyukur keberadaanmu sangat tergantung kepada keberadaan papamu yang lebih tua dari kamu. Saudara-saudara, Yonatan mencintai Tuhan lebih dari mencintai papa. Sehingga dia bedakan kesalahan papa satu hal. Tuhan pimpinan lebih penting. Dan dia mengetahui Tuhan akhirnya tidak puas papanya. Tuhan akhirnya harus membuang papanya. Dan membangkitkan Daud menjadi raja yang baru. Mengganti, mewakili Saul. Dijadikan raja Israel. Maka dia hatinya tertarik dengan Daud. Dia melihat keindahan Daud. Dia melihat kesucian Daud. Dia melihat pimpinan Daud. Saudara-saudara, dia begitu mencintai Daud. Sehingga dia berjanji, ikat janji dengan Daud berkali-kali. Dia mencium Daud. Ada orang kurang ajar yang tafsirkan Daud sama Yonatan homoseks. Ini tidak benar. Karena di sini ada cinta murni laki kepada laki, bukan karena seks. Daud mempunyai anak.
Yonatan mempunyai anak. Tetapi Yonatan tidak homoseks dengan Daud. Daud juga tidak pernah ada pikiran jahat seperti itu. Yonatan karena melihat Daud dipakai Tuhan. Dia mencintai Daud lebih daripada hidupnya sendiri. Kalimat Alkitab. Yonatan mencintai Daud, diakui oleh Daud, kasihmu kepadaku sangat ajaib, melebihi cinta-cinta perempuan kepadaku. Semacam cinta yang begitu murni, jangan ditafsir mengikuti orang yang pikirannya kotor. Mereka tidak pernah homoseks. Tetapi ini cinta yang paling murni. Bukan mau seks, bukan mau nikah, bukan mau menikmati keenakan seks, tapi mau menjalankan kehendak Tuhan. Sayang sekali, Yonatan yang cinta Tuhan tidak bisa melepaskan diri dari nasib malangnya yang diabadkan oleh papanya yang melawan Tuhan. Dia ikut mati di gunung itu, di dalam peperangan itu. Kepala 4 orang dibawa pulang oleh orang Palestina, dipaku di atas kota orang Filistin, menyatakan kemenangan orang Filistin dan kekalahan orang Israel. Tetapi ada orang yang merasa ini tidak beres. Malam-malam turunkan kepala itu dan dikuburkan dengan baik-baik. Hal ini akhirnya diketahui oleh Raja Daud. 2 minggu kemudian saya akan khotbah lagi meneruskan Daud yang dipilih oleh Tuhan. Saudara-saudara, saya akan berhenti di sini. Karena kita mengetahui Alkitab membicarakan setiap kalimat sungguh, jujur, dan setia kepada Tuhan. Mari kita mendengar firman, bukan main-main. Kita menerima, kita meresapnya, kita taat kepada firman Tuhan. Jadilah anak yang diberkati Tuhan. Mari kita berdoa. Semua tunduk kepala. Saya minta tua-tua datang ke atas. Saya minta tua-tua siapa bergoh naik ke atas. Pimpin kita di dalam doa untuk menutup kebaktian ini. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan. Kiranya kami juga bersyukur untuk kesempatan yang terus Tuhan berikan pada kami, hamba Tuhan yang terus memberikan kami kesempatan untuk bisa mendengar firman Tuhan. Itu semua adalah anugerah Tuhan semata-mata. Karena kami mendengar mengenai kisah daripada Raja Saul, bagaimana awal dari hidupnya memuliakan Tuhan, tapi berakhir menjadi Tuhan undul dari hidupnya dan menjadi murka kepadanya. Kiranya kami yang masih terus berkesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini akan terus memakai kesempatan ini dengan terus bersandar kepada Tuhan, terus mencari kehendak Tuhan di dalam hidup kami ini. Kami bersyukur untuk kesempatan demi kesempatan yang Tuhan berikan pada kami, dididik, diajarin, diberi kesempatan untuk mendengar kebenaran firman Tuhan dari hamba-hamba Tuhan yang ada. Kiranya kami akan terus memanfaatkan kesempatan demi kesempatan ini. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin.